Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Yaya WS Channel. Kali ini teman-teman kita akan berbagi tips bagaimana kiat berolah seni rupa. Di antaranya adalah bagaimana tips menggambar still life. Sebelumnya perlu dipahami bahwa pengertian atau definisi still life itu perlu difahami oleh kita. Ada beberapa hal karena kemungkinan ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pendapat Mas Rafael di Smart People Channel berikut ini. Jadi kalau di waktu aku dulu studi itu istilah still life itu namanya gambar bentuk ya. Mungkin dari seniman-seniman atau perupa-perupa yang lain juga taunya gambar bentuk gitu. Jadi still life dengan gambar bentuk itu sebenarnya sama. Jadi apa itu still life? Jadi still life ini adalah menggambar suatu objek itu secara langsung. Jadi itu adalah metode untuk latihan menggambar gitu. Jadi untuk melatih pengamatan, untuk melatih goresan gitu ya. Nah, tips-tipsnya untuk menggambar still life ini sebenarnya sama aja dengan menggambar yang lain, cuman karena ini bentuknya atau objeknya itu secara langsung, tidak ada di kamera, tidak ada di foto gitu ya, bukan berupa foto, bukan berupa JPEG gitu ya. Jadi kita menggambar secara langsung, menggambar objeknya secara langsung. Sebenarnya apa sih tips dan triknya menggambar still life ini, Mas Rafael Seno? Nah, untuk tips-tipsnya, yang pertama, hindari penggunaan kamera, oke? Gunakan mata untuk pengamatan, untuk melatih pengamatan, kemudian lihat dan amati bayangan dan cahayanya ya. Cahaya dari kanan, terus bayangan dari mana itu kita harus tahu betul. Kemudian amati gelap terangnya, terus amati bentuknya dengan seksama. Intinya jangan menggunakan kamera, jangan googling lah ya, jangan searching jangan mencontoh suatu gambar yang sudah ada yang sudah menjadi 2 dimensi, tetapi kita menggambar objek yang real 3 dimensi dan kita aplikasikan di media kertas atau kanvas begitu. Kemudian hindari penggunaan teknik Dussel. Ini untuk melatih pengarsiran. Jadi kita harus melatih tekanan-tekanan tangan gitu ya, tekanan-tekanan untuk menggores di kertas atau di kanvas gitu. Intinya gunakan arsiran untuk melatih tekanan tangan pada pensil gitu ya. Kemudian melatih tebal tipisnya, kemudian kemiringan pensil, itu kita latihan di situ. Jadi gunakan teknik arsiran apa saja kecuali Dussel. Nah, di sini kita belajar segala bentuk kecurangan itu tidak akan berbuah manis, oke? Nah, kemudian tips yang ketiga, jangan merubah posisi objek atau posisi kita atau posisi duduk kita. Jangan pindah tempat gitu ya. Seringkali kita menggambar ketika merasa di awal itu bisa, namun ketika di tengah-tengah sampai di titik tertentu, itu kita mengalami kesulitan menggambar objek atau mengamati objek. Jadi misalnya kayak bentuknya, misalnya kita gambar cangkir gitu ya, pegangan cangkirnya itu menghadap ke belakang, jadi agak nggak kelihatan, kemudian kita beralih posisi, nah itu udah nggak benar gitu. Jadi intinya tetaplah pada posisi yang seharusnya, yang sudah ditentukan di awal, kemudian gambar saja apa yang terlihat oleh mata gitu ya. Apa yang terlihat oleh mata yaitu yang digambar gitu. Kemudian tips yang keempat, tetaplah fokus pada objeknya, bukan pada gambarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kalau misalnya kita menggambar, kita lagi gambar-gambar gitu, kadang-kadang kita terlalu terobsesi dengan gambar kita, bukan kita jadi lupa dengan objek yang akan kita gambar. Kita jadi lupa dengan objek yang kita contoh gitu. Jadi kita udah asik menggambar, kemudian di tengah-tengah, oh ini bagusnya dikasih gini nih, bagusnya dikasih gini. Jadi berimajinasi sendiri. Nah itu salah. Kita yang namanya still life atau gambar bentuk, kita melihat objeknya dan kita tuangkan di kertas atau di media yang sudah kita buat gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita ketika kita ngelihat objeknya, kemudian
ketika kita mencontoh objeknya, kemudian kita mau menggambar, itu kita jadi lupa objeknya, kita lupa bentuknya, kita cuman sekedar menggambar aja gitu ya. Di awal kita ngelihat objek, kemudian di tengah-tengah kita berimajinasi. Nah, itu udah salah. Jadi intinya dari menggambar bentuk atau still life, intinya adalah kita menggambar bentuk atau objek yang benar-benar ada ya, kemudian kita aplikasikan pada media yang sudah kita tentukan gitu. Entah itu kertas, entah itu kanvas. Apa sebenarnya tujuan dari pelajar atau mahasiswa melatih menggambar still life ini? Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Nah, jadi tujuan sebenarnya dari gambar still life atau gambar bentuk ini adalah untuk melatih pengamatan kita dan untuk melatih arsiran gitu ya, untuk melatih tangan kita begitu. Jadi kalau dalam bahasa musiknya, kalau misalnya melatih pendengaran dan ketajaman dalam pendengaran itu kita sama aja melatih solfege ya. Nah, kalau dilukis itu cara melatih pengamatannya dengan cara menggambar bentuk begitu. Menurut Mas Rafael Seno, sebenarnya gambar still life itu ada berapa jenis sih? Nah, gambar still life atau gambar bentuk ini sebenarnya ada dua macam ya. Jadi yang pertama ada gambar bentuk statis dan yang kedua ada gambar bentuk dinamis gitu. Jadi gambar bentuk statis ini itu gambar bentuk yang objeknya itu tidak bergerak gitu ya. Kita bisa melihat benda yang tidak bergerak kemudian kita gambar, atau kita susun objeknya, kita persiapkan objeknya, kemudian barulah kita mulai pengamatan, kemudian kita gambar. Nah, itu untuk gambar bentuk statis. Sedangkan untuk gambar bentuk dinamis ini gambar bentuk yang namanya juga dinamis ya. Jadi gambar bentuk yang bergerak gitu ya. Jadi objeknya bergerak, kita sketch secepatnya, kemudian ya sespontan mungkin. Kemudian setelah itu baru kita arsir. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar bentuk dinamis. Jadi itu salah satu tantangan juga setelah kita bisa menggambar gambar bentuk yang statis gitu. Nah, jadi tujuan sebenarnya dari gambar still life atau gambar bentuk ini adalah untuk melatih pengamatan kita dan untuk melatih arsiran gitu ya, untuk melatih tangan kita begitu. Jadi kalau dalam bahasa musiknya, kalau misalnya melatih pendengaran dan ketajaman dalam pendengaran itu kita sama aja melatih solfege ya. Nah, kalau dilukis itu cara melatih pengamatannya dengan cara menggambar bentuk begitu.
Dadah.